Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu review dari kitab Al-Ibris karya Kyai Haji Bisri Mustafa. Di sini saya tidak sendiri. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Zahratun Abir. Saya dari kelas BKI 4C. Dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Asriani dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 4. Di sini kami akan menyampaikan review dari kitab Al-Ibris beserta biografi dari pengarangnya, yaitu Kyai Haji Bisri Mustafa. Di sini saya ingin menyampaikan biografi tentang Kyai Haji Bisri Mustafa. Biografi Kyai Haji Bisri Mustafa. Nama asli beliau Mas Syadi, lahir di Kampung Sawahan, daerah Rembang, Jawa Tengah pada tahun 1923 dari pasangan ayah Haji Zainal dan ibu Khadijah Haji Zainal, dan mempunyai 3 bersaudara. Nama Mas Syadi berganti menjadi Bisri Mustafa setelah kepulangannya dari haji pada tahun 1932 sampai sekarang dikenal menjadi Kyai Haji Bisri Mustafa. Mempunyai istri yang bernama Ma'rufah, putri dari Kyai Haji Khalil. Pada saat itu menikah berusia 20 tahun Kyai Haji Bisri Mustafa dan Ma'ruf saat itu berusia 10 tahun. Dalam perjalanannya, Kyai Haji Bisri Mustafa dikaruniai 8 anak. Selanjutnya yaitu pendidikan. Saat umur 7 tahun, beliau belajar di Angka Loro di daerah Rembang. Saat kenaikan kelas 2, beliau terpaksa meninggalkan sekolah, diajak orang tuanya menunaikan haji. Namun rupanya dalam perjalanan, beliau merasakan kesedihan karena ayahandanya meninggal. Setelah kepulangannya dari Tanah Suci, beliau melanjutkan sekolah di Holland Industry School. Namun tak lama, dia terpaksa keluar dan kembali ke sekolah lamanya, yaitu Angka Loro, karena hanya pemiliknya Belanda sampai 4 tahun masa pendidikan, dan melanjutkan pendidikan ke Pesantren Kanjen, daerah Rembang pada tahun 1925. Dan tahun 1930, Kyai Haji Bisri Mustafa belajar di pesantren Kasingan di Kyai Khalil. Setahun setelah pendidikan, ia dinikahkan oleh Kyai Khalil dengan putrinya. Kyai Haji Bisri Mustafa pun berangkat ke Mekah menunaikan haji dan memilih bermukim di Mekah dengan tujuan untuk menuntut ilmu yang dijalaninya yang bersifat non-formal. Yang beliau lakukan belajar dari satu guru ke guru lain atau secara privat. Total keseluruhan guru beliau yang ia datangi berjumlah 7 orang. Selanjutnya, karir Kyai Haji Bisri Mustafa. Kyai Haji Bisri Mustafa hidup di 3 zaman, yaitu zaman penjajahan. Ia pernah menduduki sebagai Ketua Nahdlatul Ulama, Ketua Hizbullah, Majelis Islam A'la Indonesia yang dibubarkan Jepang, lalu diangkat menjadi Ketua Masyumi. Beliau juga menjabat Kepala KUA, Ketua Pengadilan Agama, dan beliau aktif di Partai Nahdlatul Ulama. Yang kedua yaitu zaman pemerintahan Soekarno. Kyai Haji Bisri Mustafa duduk sebagai anggota konstituen, anggota MPRS, dan pembantu Menteri Penghubung Ulama. Beliau juga ikut terlibat dalam pengangkatan Soeharto menjadi presiden dan juga menjadi pemimpin doanya. Yang terakhir yaitu pada zaman masa Orde Baru, Kyai Haji Bisri Mustafa pernah menjadi anggota DPRD 1 Jawa Tengah dan anggota MPR dari utusan daerah golongan ulama. Pada tahun 1977, beliau menjadi anggota Majelis Surya atau PPP Pusat, dan menjelang pemilu beliau terdaftar sebagai calon DPR Pusat untuk pemilihan Jawa Tengah. Namun beliau meninggal dunia seminggu sebelum masa kampanyenya.
Selanjutnya yaitu pemikiran Kiai Haji Bisri Mustafa. Kiai Haji Bisri Mustafa sangat konseptual, moderat, dan berada dalam kerangka kebangsaan. Terbukti bahwa pemikiran Kiai Haji Bisri Mustafa sangat konseptual, yaitu dengan melihat bagaimana responnya terhadap permasalahan keluarga berencana. Dan sifatnya yang moderat tidak hanya diterapkan aspek sosial keagamaan, namun juga dalam bidang politik dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Beliau juga seorang yang aktif dalam hiruk-pikuk politik di Indonesia, namun beliau tidak pernah melupakan tugas mulianya sebagai ulama. Selanjutnya yaitu karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Karya pada umumnya lekat dengan problem keagamaan yang meliputi ilmu tafsir dan tafsir, ilmu hadis dan hadis, ilmu nahwu, ilmu syarah, syariah atau fikih, dan akhlak. Beliau menuliskan karya dengan bahasa Latin dan juga bahasa Arab. Dalam perjalanannya, Kiai Haji Bisri Mustafa menghasilkan kurang lebih 176 karya. Kitab Al-Ibris adalah karya yang monumental yang pernah beliau buat. Selanjutnya, yang terakhir yaitu wafatnya Kiai Haji Bisri Mustafa. Wafatnya Kiai Haji Bisri Mustafa meninggal pada hari Rabu, tanggal 17 Februari pada tahun 1977 waktu Asya di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Beliau meninggal akibat serangan jantung, tekanan darah, dan paru-paru yang menggerogoti tubuhnya. Mungkin itu. Selanjutnya yaitu review dari kitab Al-Ibris. Yang pertama yaitu sistematika penulisan kitab tafsir Al-Ibris. Di sini Kiai Haji Bisri Mustafa menggunakan sistematika musafi, yaitu yang berpedoman pada susunan ayat dan surat dalam mushaf. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, pertama-tama Kiai Haji Bisri Mustafa menulis redaksi ayat secara sempurna, kemudian diterjemahkan kata per kata ke dalam bahasa Jawa dengan tulisan huruf Arab pegon atau huruf Arab bahasa Jawa secara miring bersusun ke bawah, lengkap dengan rujukan domirnya. Bentuk seperti ini lebih dikenal dengan tulisan bermakna gandul. Yang kedua, metode penafsiran kitab tafsir Al-Ibris. Di sini menggunakan metode tahlili atau analisis yang memulai uraiannya dengan mengemukakan arti kosakata, diikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat yang disertai dengan membahas munasabah atau korelasi ayat-ayat serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lain. Di samping itu, juga mengemukakan sebab an-nuzul atau latar belakang turunnya ayat dan dalil-dalil yang berasal dari Rasul, sahabat, dan para tabi'in yang kadang-kadang bercampur baur dengan pendapat para penafsir itu sendiri, yang diwarnai dengan latar belakang pendidikannya dan kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Yang ketiga, yaitu corak kitab tafsir Al-Ibris. Tafsir Al-Ibris termasuk pada kategorisasi tafsir dengan bentuk di Al-Maksur. Kategorisasi ini ditunjukkan dari dominasi sumber-sumber penafsiran di atas. Sedangkan dalam penggunaan ro'yu dalam tafsir Al-Ibris tersebut, prosentasenya relatif kecil sebagai pelengkap dan penyelaras riwayat serta dapat diterima apabila telah melewati tahap di mana ro'yu diperbolehkan. Yang keempat yaitu sumber penafsiran. Dalam kitab tafsir Al-Ibris, Kiai Haji Bisri Mustafa menggunakan beberapa sumber penafsiran, yaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis, dan kisah-kisah Israiliyat. Yang kelima atau yang terakhir yaitu penulisan tafsir. Dalam tafsir ini menggunakan bahasa Jawa, yang merupakan salah satu upaya Kiai Haji Bisri Mustafa membumikan Al-Quran di tanah Jawa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.